Halo sahamologers, senang sekali hari ini bisa bertemu kembali ya di acara Sahamologi Talks dan sore hari ini kita akan melakukan perbincangan dengan Direktur dari PT Surya Biru Murni Asetilin Terbuka. Ya, perusahaan ini baru saja IPO di tanggal 8 September 2021 dan cukup sukses ya dari harga perdananya di Rp180 pernah mencapai level tertinggi di harga sebentar saya lihat 560 kemarin ya walaupun hari ini sahamnya mengalami kondisi ARB tapi itu wajar lah karena saham-saham perusahaan IPO setelah naik cukup tinggi biasanya cenderung koreksi dan nanti bisa diakumulasi kembali untuk investasi ataupun trading. Nah, sore hari ini Pak Iwan Sanyoto akan kami undang untuk berbincang-bincang mengenai prospek bisnis dan juga kegiatan usaha yang dilakukan oleh SBMA sehingga sahamologers understand dan sahamologers memahami apa ruang lingkup dari usaha PT SBMA ini. Yuk kita undang ya. Oke, jadi Pak Iwan Sanyoto ini adalah Direktur Operasional dari PT SBMA. Selamat sore Pak Iwan, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Lukman. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Salam Wah, sehat selalu. sehat selalu. Tadi ada yang komentar katanya, ini direkturnya SBMA kok mirip Menteri PUPR ya, kata tadi mau tanya jalan tol, kata saya enggak ini perusahaan gas bukan Menteri PUPR ini Pak Iwan Sanyoto namanya saya bilang. Banyak Ya, nggak Pak Pak. yang bilang Bapak mirip Menteri PUPR Pak? Baru kali ini aja. Baru kali ini aja ya, baru kali ini. Ya mungkin Iya, uh, betul. followers kita ini ada mungkin yang fans berat sama saham-saham karya karena kebetulan hari ini juga lagi naik Pak. Oh, Gimana nih Pak? mantap. Senang ya Pak ya proses dari IPO-nya lancar dari harga 180 sempat di level tertinggi di 560 walaupun hari ini terkoreksi ke level 466. Nah, ini sebenarnya sih sesuatu yang wajar karena saham-saham yang baru saja IPO kecenderungannya adalah volatile di minggu-minggu pertama perdagangan, nanti stabilize, kemudian baru nanti kita bisa mengambil posisi untuk investasi dan trading. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu Pak, PT SBMA ini ruang lingkup industrinya apa, pekerjaannya apa, kemudian juga produk yang dijual atau dipasarkan ke ke pelanggan-pelanggannya seperti apa. Silakan Pak Iwan. Oke, terima kasih. Eh, Tadi Bang Lukman menyampaikan ya perasaan tentunya Alhamdulillah saya mewakili segenap direksi dan karyawan SBMA. Terima kasih kepada semua investor dan pemegang saham yang mana pada hari pertama ini kita juga cukup eh, appreciate lah ya buat teman-teman semua karena pemegang sahamnya itu bisa menyentuh di atas 9.000. Wow. Di atas 9.000 orang, artinya ini sesuatu yang luar biasa buat kami. Eh, Perusahaan kami bisa dikatakan kecil ya atau sedang, tetapi apresiasi dari para investor sungguh luar biasa karena itu tadi ya sampai lebih dari 9.000 lebih dari 9.000 ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian kalau teman-teman follower semua saya sampaikan jadi SBMA itu Surya Biru Murni Asetilin Tbk kita kedudukannya di Balikpapan. Kemudian eh, kita adalah industri kimia, industri industri gas ya, gas industri. Kalau teman-teman belum tahu, produk utama kami itu adalah asetilin dan oksigen. Oksigen
Jadi oksigen itu ada oksigen industri, ada oksigen medis, kemudian ada asetilen, ada argon, ada nitrogen, kemudian ada CO2, ada migas atau campuran. Eh, Kemudian kalau kita lihat pasar, pasar punya SBMA itu merata, merata tidak ada yang dominan. Jadi bisa dikatakan yang besar-besar itu hanya sekitar 20-25%. Saat ini yang terbesar adalah mining, batubara. Oke. Jadi semua teman-teman tentunya tahu di Pulau Kalimantan ini kan pusat industri batubara ya. Jadi mulai dari Kalimantan Tengah dan Selatan itu ada PT Adaro, PT Kideco, dan semuanya kayaknya udah TBK ya. Kemudian Ya, KPC punyanya Bumi ya, bumi. Bumi, ya Bumi. Ada Kideco, ada Gunung Bayan, nah, itu yang besar-besar. Kemudian industri yang kedua kita di oil and gas, artinya minyak bumi ya. Jadi di Balikpapan kan ada kilang, salah satu kilang terbesar di Indonesia ada di Balikpapan. Tentunya setelah di Indramayu, Cilacap, Dumai, Rio, tapi Dumai enggak, Cilacap dan di Indramayu ya, daerah Indramayu. Nah, Balikpapan ini juga sedang meningkatkan kapasitas kilangnya dengan proyek RDMP, di mana proyek RDMP ini juga sedang berjalan dan banyak sekali memakai produk-produk SBMA. Kemudian ada Pertamina Hulu Mahakam yang dulu itu Total Indonesia, kemudian ada Chevron yang sekarang menjelma menjadi PHKT, ada Vaiko yang menjelma menjadi PHSS, tentunya banyak sekali servis-servis company-nya ya, ada yang lokal itu, ada yang besar itu, ada El Nusa, Selam Bersih, Mm-mm. Liburton, kemudian ada Technips, ada dan banyak lah ya. Kemudian yang ketiga itu adalah yang cukup dominan petrokimia. Pusat petrokimia di Pulau Kalimantan ada di Bontang. Mm. Di Bontang ada Pupuk Kaltim, kemudian ada KPI Kaltim Parana Indonesia, Kaltim Metanol Indonesia, Kaltim Nitrat. Di sana pusat industri pupuk, amonia, amonium nitrat. Kemudian ada PT Badak, NGL, itu adalah gas alam, pemisahan gas alam. Jadi ada LPG, ada kemudian kalau di industri perkapalan itu pusatnya ada di Samarinda. Tentunya ini juga lagi booming terkait dengan proyek batubara yang sedang meningkat, harganya juga sudah $150 ini. Ya. Kemudian nikel ya, nikel yang di Sulawesi itu semua dimuat dengan menggunakan tongkangnya, tongkang atau Mm-mm. ponton atau LCT, dan itu semua mereka itu dibuat dan di repair itu ada di Samarinda karena memang Samarinda Mm. adalah salah satu pusat industri LCT dan ponton yang ada di Indonesia. Mm. Kemudian kita mempunyai hub ya, hub untuk mendekatkan ke customer kami itu ada di Tanjung Tabalong, Kalimantan Selatan. Kemudian ada di Samarinda, Bontang, Nunukan, Tarakan, Berau. Bicara prospek, tentunya SBMA sangat sangat seksi ya. Kalau bicara sangat seksi karena semua customer kita itu adalah pusat industri strategis nasional. Mm. Jadi parameternya itu yaitu tadi. Karena namanya juga pusat industri strategis. Namanya strategis harus selalu dijaga oleh negara. Tidak Ya, boleh ya. terjadi itu yang bikin strategis. Uh, Tujuan dari AIPO sudah sering saya jelaskan di dalam beberapa media. Tentunya kita untuk mengembangkan kapasitas produksi untuk mencapai menaikkan omset penjualan. Semoga kita selalu terus bertumbuh. Yang mana ini sudah apa ya, SBM dari dulu ya, karena kita sudah 40 tahun, mulai dari tahun 1980 sampai sekarang itu 40 tahun. Dan kita juga selalu mengalami pertumbuhan omset yang selalu positif. Mungkin sementara ini Bang Lukman Ya. nanti bisa disambung lagi dengan ini segala Iya. macam. Oh, Oke, jadi tadi ya PT SBMA ini IPO tanggal 8 September di harga Rp180.
dengan melepas 278.400.000 lembar saham dan juga ada warannya ya, warannya sebanyak 46.400.000 lembar. Tadi disampaikan oleh Pak Iwan bahwa penggunaan dananya adalah untuk meningkatkan kapasitas pabrik ya, termasuk juga meningkatkan kapasitas untuk menambah 3 unit lori tank, 50 tabung VGL oksigen, dan investasi 5.000 tabung ya Pak. Ini Betul, kalau betul. misalnya ada penambahan seperti ini, nanti akan mulai efektif mendatangkan revenue kapan Pak kira-kira Pak? Perkiraan kami, karena ini juga sudah dimulai ya, jadi kita tinggal pemilihan pemenang untuk proses Hmm. tendernya untuk pabrik yang baru. Kemudian ini adalah sipil sampai dengan akhir tahun. Kita didirikan itu, target kami sih sebenarnya tahun depan itu adalah konstruksi. Kemudian tahun 2023 Januari itu sudah mendatangkan, sudah running. Tentunya tadi karena running, kapasitasnya kan kita naik 10 kali lipat ya. Jadi Hmm. 10 kali lipat itu diperlukan utility yang cukup banyak. Makanya saya perlu tambahan tabung, tambahan lori tank itu tangki, mobil tangki ya. Mobil tangki Iya, iya. untuk mendistribusikan produk kami ya. Hmm. Itu. Jadi tahun 2003 lah insya Allah ya. 2023 Pak ya. Oke. Iya, Januari ya. Oke, tadi kan salah satu cara untuk mendekatkan ke customer, khususnya customer-customer dari industri oil and gas, dari industri mining, kemudian juga dari industri yang terkait dengan galangan kapal, pembuatan kapal, tongkang, petrokimia, itu kan mempunyai hub-hub bisnis ya Pak ya, mempunyai Iya, hub-hub betul, bisnis betul, di betul. beberapa kota-kota di Kalimantan. Kalau boleh disebut Pak, mungkin teman-temannya dari Kalimantan pengen tahu Pak, 6 lokasi itu di mana saja Pak? Oke, jadi lokasi yang pertama ya di Kalimantan Selatan itu di Tanjung Tabalong, Mhm. Tanjung Tabalong. Nah, itu juga salah satu strategi bisnis kami nanti juga akan mengembangkan atau menambah hub lagi karena di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat itu juga masih potensinya luar biasa. Kemudian kalau masih di Kalimantan Timur ada di Samarinda. Di atas Samarinda kalau kita lihat gambar peta ya, ada di Bontang, ada hubnya. Jadi Bontang itu untuk industri petrokimia, jadi kita ada hub di sana. Kemudian ada Berau. Berau ini kita jadiin hub untuk jadi checkpoint atau titik poin untuk distribusi ke Kalimantan Utara, baik ke Hmm. Nunukan maupun ke Tarakan, ke Malinau, itu nanti ada ke sana. Tapi hub kita sementara ini ada di Nunukan dan Tarakan dengan checkpointnya atau titik poinnya ada di Berau. Nah, Oke. nanti akan kita perluas lagi di ibu kota Kalimantan Utara, di Malinau ya, Mhm. atau Tanjung Selor, Tanjung Selor. Oke. Ya. Nah, saat ini Pak untuk interkoneksi antar hub bisnis ini dilakukan melalui jalur transportasi darat atau melalui laut Pak? Semuanya Alhamdulillah sudah melalui darat. Jalan tolnya itu baru dari Balikpapan ke Samarinda ya. Hmm. Dan mudah-mudahan segera terrealisasi itu nyambung dari eh, Samarinda ke Bontang. Nah, Hmm. Bontang ke Berau ini juga sekarang sudah cukup cantik ya. Jalanannya itu sudah sekarang dipakai beton ya. Jadi kalau di Kalimantan kalau nggak pakai beton memang cepat rusak. Jadi Hmm. kalau udah ini jadi itu sudah menyingkat waktu 60% lah dibandingkan 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun Hmm. yang lalu bisa 5 hari atau seminggu. Nah, kalau sekarang mungkin sekitar 36 jam sudah nyampe ya dari Balikpapan ke Berau. Ya, Oke. Alhamdulillah sudah semakin. Jadi banyak banyak sekali apa namanya penghematan ya Pak dari sisi distribusi dan juga dari sisi biaya untuk distribusi dari produk-produk SBM ke customer-customer yang di masing-masing hub tadi ya. Kemudian terkait dengan ini Pak, kan banyak orang tidak ngerti lah ya, tidak ngerti tentang produk-produk gas ini Pak. Mereka taunya gas itu LPG Pak, ya. Nah, Iya, iya. bedanya tadi kan Bapak yang menyebutkan ya beberapa Ya, produk ya. Nah, mungkin yang ya. pertama kita mau tanya dulu, kalau asetilen ini gunanya untuk apa, Pak?
Karena ini orang awam semua nih yang di Eh, sahamologers ini. boleh. Ya, sedikit inilah ya. Pelajaran Jadi kimia, Pak, kalau pelajaran kimia, Pak. boleh. Jadi kalau kita mau motong besi nih, Mm-mm. Mm-mm. motong besi itu kan diperlukan berarti kan ada oksigen dan gas yang sangat mudah terbakar dan mengakibatkan suhu yang sangat tinggi. Karena Mm. besi itu kan bisa dipotong apabila ada api dengan tekanan tinggi dan suhu yang sangat tinggi. Mm. Nah, bahan bakar yang bisa menghasilkan titik nyala api yang sangat tinggi itu adalah asetilen. Mm. Jadi asetilen digabung sama oksigen buat motong atau buat ngelas, itulah. Nah, apakah kalau ditanya, kalau kita motong besi, bisa nggak pakai LPG gitu ya? Mm. Bisa, bisa, tetapi nggak bagus. Kalau pisau Oke, itu bisa dikatakan kalau LPG pisaunya nggak tumpul. Kalau oke. pisaunya tumpul itu jadi apa ya? Gelombang-gelombang, jadi pekerjaan setelah motong itu masih ada pekerjaan yang lain. Tapi kalau dengan asetilen, pisaunya itu tajam sekali. Tuh, itu yang ini. Jadi kalau LPG itu kan dari gas alam. Mm-mm. Dari gas alam itu dari eh, gas alam kan yang banyak dihasilkan oleh PHM atau Pertamina Hulu Mahakam yang saya sebut tadi Chevron, eh, PHM, kemudian ada X Total ya, kemudian Mm. ada BHS atau X Paipo. Itu hasilnya dia adalah minyak bumi dan gas alam. Minyak buminya itu dibawa ke kilang Pertamina supaya dia dibersihkan, dipisahkan menjadi premium, kemudian ada solar. Kemudian untuk gas alamnya itu campuran dari metan, etan, propan, butan, dan lain-lain dibawa ke PT Bada NGL. Mm. Nah, metannya ini, metan dan etan itu dipompa lagi, dialirkan lagi ke pabrik petrokimia yang ada di Bontang. Jadi di sana dirubah menjadi amonia. Itu metan dan etan. Nah, amonia Mm. ini bisa dirubah menjadi ya macam-macam. Bisa jadi metanol, bisa menjadi uh, pupuk urea. Dan Oke. sebenarnya metan ini juga ini hanya kalau di, di Bontang belum ada ya. Nah, itu nanti kalau seperti di Chandra Asri, itu sebenarnya bahan bakunya itu adalah metan, Ya, ya, ya. turunan dari metan. Nah, itu. Oh, ya. Jadi fungsi dari kalau kembali LPG itu adalah sebenarnya gas yang berat dari gas alam atau Mm. propan lah. Propan dan Mm. butan sebenarnya campuran itu yang Mm. dihasilkan oleh gas alam. Nah, sementara kalau oksigen dan nitrogen itu bahan bakunya dari udara bebas. Jadi Mm. udara bebas dikompresi, kemudian didinginkan pada tekanan yang tinggi, suhu yang sampai minus 135-an atau 140 derajat Celcius, minus ya, dia akan terpisah antara liquid nitrogen dan liquid oksigen. Mm. Begitu. Ya, tahun ini kan gencar sekali Pak ya kelangkaan oksigen medis ya Pak ya. Tahun ini ya Betul, pernah terjadi. Nah, betul. ini kan juga tadi disebutkan bahwa market dari PT SBMA ini belum banyak di oksigen medis. Perbedaan signifikan dari oksigen medis dengan oksigen industri itu dari apanya, Pak? Sebenarnya pada dasarnya sama, Mm. basically sama, basically Mm. sama. Hanya permasalahannya adalah dari silindernya atau Oke. tabung wadahnya ya. Jadi Mm. wadahnya itu sudah ada aturan ya. Dari Kepmenaker itu ada aturannya. Kalau oksigen untuk medis warnanya harus putih, di Oke. kepalanya harus putih. Jadi Mm. kalau teman-teman semua di rumah sakit atau di mana menemukan oksigen warnanya itu biru, itu sebenarnya untuk industri bukan untuk medis. Mm. Ya, itu jadi kalau untuk medis warnanya harus putih, itu standarnya. Kalau Mm. biru warnanya itu adalah untuk industri. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau sudah untuk medis ya dipakai untuk medis, tidak boleh untuk industri. Kenapa? Kalau dipakai untuk industri, tabung itu kalau oksigennya, kalau tadi saya katakan kan dipakainya selalu bersamaan dengan asetilen. Mm. Jadi dia selalu gandeng gitu loh, antara asetilen Mm. dan oksigen. Dan makainya selalu di workshop atau di udara terbuka yang kotor. Ya, Ketika oksigen itu habis, valve-nya kan kebuka. ya. Nah, ketika kebuka itu tadi,
apakah itu gas LPG atau gas asetilin atau gas yang pengotor yang lainnya, itu masuk ke dalam tabung. Hmm. Ketika diisi lagi, kan nggak dicuci atau nggak ditreatment. Kemudian ini dipakai untuk medis. Siapa yang menjamin bahwa Oke. bahwa isinya itu bersih? Nah, Oke. sementara kalau medis kan khusus untuk medis, spesial untuk medis. Ya. Jadi tidak tercampur untuk industri. Artinya dijamin kebersihannya ya, bersihnya dari zat-zat pengotor lainnya. Itu Ya. bedanya. Ya. Dari rencana pengembangan usaha sendiri, Pak, apakah nanti juga akan menggiatkan atau menambah lini untuk produk oksigen medis, Pak? Tentu saja, tentu saja ya. Apalagi mengingat pandemi kemarin pada bulan Juli ya. Kalau di Kalimantan sih mulai tanggal 1 Juli itu benar-benar dimulai ya. Kalau di Jawa Mm-mm. kan eh, Mei Juni ya, Mei Juni Mm-mm. Juli ya. Tapi kalau di Kalimantan itu mulainya tanggal 1 Juli sampai pertengahan Agustus lah ya. Dan itu terbukti bahwa eh, yang mana sebelumnya SBM ini kan bisa dikatakan kita ini 90% untuk industri dan 10% untuk medis. Ya. Tetapi pada saat pandemi itu terbalik. Hmm. Bahkan pada hari-hari tertentu, kita 100% jualannya adalah medis. Oke. Pada hari-hari tertentu ya, Mm. nggak selama 1 bulan. Apalagi kita kan waktu itu sempat kedatangan Pak Menteri ya, Mm. Pak Menteri Pak Muhajir Effendi sempat Mm. berkunjung ke pabrik kami untuk memastikan bahwa di Kalimantan Timur ini aman nggak sih oksigennya. Nah, beliau Mm. saya sampaikan bahwa eh, oksigen medis insya Allah aman karena semua tabung oksigen industri kita rubah semua menjadi oksigen medis. Oke. Tentunya dengan treatment ya, karena Mm. kita makanya ada eh, bisnis sampingan kami itu atau sampingan ya, itu yang lain juga itu adalah servis. Servis untuk wadahnya, untuk tabung-tabungnya itu tadi, supaya bisa dipakai untuk medis. Begitu. Oke. Oke. Dengan penambahan kapasitas ini, apakah demand-nya tetap di wilayah Kalimantan atau mungkin menyebar ke tempat lain, Pak? Untuk 10 kali lipat dari 10 kali lipat dari yang kapasitas sekarang, kita sebenarnya itu hanya cukup untuk di Kalimantan saja. Wow. Ya, cukup di Kalimantan saja. Jadi kalau Mm. kita mau mengembangkan ke yang lain, ya itu beda lagi ya. Karena kita benar-benar dalam jangka pendek setahun 2 tahun ini, kita harus menjadi tuan rumah di rumah kami sendiri. Artinya kita benar-benar harus bisa menguasai ya semaksimal mungkin lah, semaksimal Mm. mungkin. Mm. Jadi bukan untuk ke luar, enggak. Kita hanya Oke. di Kalimantan aja. Oke. Kalau boleh tahu, Pak, mungkin saat ini kan ya, Ya. kebutuhan dari produk-produk gas ini di industri mining itu berapa besar, Pak, sebulan, Pak? Dan berapa yang sekarang sudah mampu yang diabsorb oleh eh, PT SBM ini, Pak? Kalau di mining itu kalau kita Mm. market share kita itu sekitar 25-26% ya. Mm. Tetapi kalau kita bisa dikatakan pangsa pasar SBMA, seberapa persen sih nguasai di mining? Kita lebih dari 70% lah kita nguasai. Oke. Kenapa begitu? Karena semua eh, kontraktor-kontraktor besar Mm. seperti TIS ya, TIS Petrosi, Buma, Pama, Madani Talata, Dharma Henwa, apalagi ya, itu Sanggar Saran Baja, Trakindo, itu semua mempunyai kontrak kerja dengan kami. Oke. Ya, kami yakin bahwa kami yang penguasa lah di Oke. mining ya, Oke. industri Apalagi atas. Ya, ini pemain lokal, Pak ya. Pemain lokal ya udah betul 40 tahun sekali, gitu ya. betul Punya sekali. hub 6, udah tahu lah seluk-beluknya distribusi di Kalimantan ya harusnya menjadi ini. Kalau kontraknya itu, Pak, biasanya tahunan atau ada kontrak umbrella misalkan 5 tahun, kemudian dievaluasi beberapa tahun sekali, atau Oh, gimana, Pak? ada yang kontrak payung, ada yang kontrak Hmm. 1 tahun, ada 2 tahun, ada yang 5 tahun Hmm. juga ada. Hmm. Jadi kalau 5 tahun tentunya ada ya, ada adendum-adendum tertentu yang bisa disampaikan, terutama kalau bisnis gas industri untuk di SBMA itu, faktor yang paling utama itu adalah energi atau listrik dari PLN. Jadi Hmm. biasanya kita selalu ada klausul. Apabila harga listrik dari PLN naik sekian persen, maka
untuk harga-harga gas oksigen, nitrogen, asetilin akan ditinjau atau akan dinaikkan sekian persen. Biasanya ada begitu. Mm-mm, mm-mm. Tapi alhamdulillah sudah 5 tahun terakhir ya, PLN juga menjadi rekan atau mitra kerja yang sangat kondusif karena nggak pernah menaikkan Ya, harga. ya. Bahkan di pandemi ini kita malah dapat apa istilahnya? Eh, Insentif, subsidi. ya insentif, betul betul Mm, sekali, betul sekali. mm. Ya. Oke. Terus Pak, terkait dengan tadi ya, terkait apa bisnis gas ini, itu harganya ditentukan oleh pemerintah atau kesepakatan bilateral aja B2B Pak? Atau ada acuan tertentu mengenai harga harga jual gitu, harga eceran atau harga kontrak gitu, seperti itu Pak? Kan Oh, kalau untuk kalau gas, kita ya bicara bisnis-bisnis kayak batu bara, bisnis kayak ya energi, itu kan harga kan ada yang matok Pak, ada yang matok ya kan? betul Ya, betul kalau sekali. ini gimana Pak? Apa kesepakatan B2B aja atau gimana? Kita sebenarnya yang paling sering terjadi adalah kesepakatan B2B dan benar-benar ini ditentukan oleh pasar ya. Mm, Tetapi kita ini juga eh, artinya kita yang positif ya. Artinya perusahaan yang positif dalam arti begini. Ketika masa pandemi kemarin di Jakarta ya, tabung oksigen harga normalnya ketika normal itu mungkin sekitar hanya 1 jutaan lah atau satu koma mm, dua lah, mm. paling mahal. Kemarin bisa dijual 5 juta, 7 juta pun laku kan. Iya. Ya, betul. Harga oksigen juga begitu. Di dalam kondisi normal di Jakarta itu mungkin hanya 60 atau 70 ribu, tapi kemarin dijual 500 ribu juga dibeli orang. Mm, Nah, kita SPM konsisten. Kita tidak pernah naikkan harga, baik tabungnya maupun isinya. Selama masa pandemi dan ini. Malah sebaliknya, untuk mm, industri yang kami naikkan. Tapi kalau mm. untuk medis, kami sama sekali tidak menaikkan harga. Iya, Ya. iya. Jadi harga benar-benar ditentukan oleh Market ya. mekanisme pasar ya, oleh pasar. Tetapi ya masih masih inilah ya, masih bisa dikatakan bukannya malah turun ya, dan malah naik sih. Kalau bisa Mm. saya harapkan ada perhatikan ya, dan kita ini kan semua harganya naik. Ya. Oke. Kalau tabung sendiri itu Pak, kebutuhannya bisa dipenuhi dalam negeri atau kita melakukan impor Pak? Betul, kita tabung harus impor dari China. Saat Oke, ini dari China dan di dalam negeri belum ada ya. oke. Jadi tabung memang masih apa ya, belum lah di Indonesia kayaknya belum ya. Mudah-mudahan aja bisa segera ada industri tabung untuk gas industri begitu. Oke. Ya, Nah, kalau ini orang juga pengen tahu Pak tentang tentang bagaimana perusahaan mendapatkan revenue ya Pak ya. Nah, itu ya, kan tadi ya. ada kontrak ya Pak. Itu kontrak, itu kemudian ada tabung, kemudian ada isinya gitu ya. Biasanya harga jual atau harga kontrak itu gimana Pak? Tabungnya mereka kita dipinjamkan oleh perusahaan apa sebagai bagian dari harga jual eh, bulanan gitu ya, atau tabungnya mereka beli lalu mereka kita Bapak servis gitu. Eh, ada dua, tipikalnya ada dua. Mm-mm. Yang satu customer mempunyai tabung sendiri, Oke. kemudian kita refill ke kami. Mm-mm. Kemudian ada yang mekanisme kedua itu adalah semua tabung adalah milik SPM dan Oke. dipinjam Oke. dan dipinjamkan. Ya, itu adalah sebenarnya bagian dari salah satu strategi marketing ya. Mm-mm. Tetapi kalau dengan tabung, ya, seperti saya bilang tadi, tabung kalau beli saya misalkan 1 juta nih, Mm-mm. oksigen harganya mungkin hanya sekitar 100 ribu. 100 ribu perak aja. Nilai investasinya itu akan kembali dalam berapa lama. Mm-mm. Disinilah diperlukan eh, apa ya, uniknya kami ya. Artinya hanya orang-orang seperti kami yang bisa mengelola sampai puluhan ribu tabung ya. Kami itu punya lebih dari 30 ribu tabung. Mm. Bagaimana caranya supaya 30 ribu tabung itu tidak hilang? Ini Ya, sama sama kalau analoginya mungkin sama dengan botol minuman ya, botol air ya, botol air botol yang air. isi bola atau apa gitu ya. Ah, Tapi itu kan ah, tukar tabung ya. Tapi ya, kalau di SP tidak, atau tukar tabung tetapi semua galon itu adalah miliknya toko itu. oke, Nah, ini kalau SBM semua tabung adalah miliknya SBM. Jadi oke. customer tuh tinggal pakai aja Mm-mm. ya. Kami Jadi yang servis semuanya. Benar. jadi
gasnya dipakai, kalau kalau istilah orang-orang gitu kan, Ya. kecapnya tumpah di mana aja, botolnya balik pabrik Pak ya. Siap, betul seperti itu. Dan Nah, memang memang kami yang apa ya sedikit banyak orang yang nggak berhasil, banyak orang yang tidak berhasil atau gagal bisnis gas. Salah satunya itu tidak mampu memanage jumlah yang ribuan tabung ini. Ini nggak oke, mudah. Ini nggak mudah, oke, Bang. Ini oke. sesuatu dan karena kami itu tadi sudah 40 tahun, kami punya sistem, punya software, jadi kita tahu. Jadi kita selalu reminder ini kepada Hmm, customer-customer kami, Pak, ini tabung yang sudah lebih dari 30 hari, jumlahnya ada sekian, nomornya ini saja. hmm, Pak, ini sudah 90 hari loh ya. Kalau sudah hmm. lebih dari 90 hari, nggak ada konfirmasi, atau konfirmasi, kita cek fisik, ternyata tidak kita temukan, kita klaim loh ya. Kita sepakat Hmm. klaim, Oke, terbitkan PO, selesai. Gitu. oke. Nah, salah satu dari dana IPO adalah 49% digunakan untuk membeli atau melakukan pembelian lahan seluas 2 hektar, Pak ya. Di Betul sekali. lokasinya di belakang pabrik ya, senilai Ya, 23 ya, miliar. ya. Nah, ini apakah salah satu cara juga untuk meningkatkan kapasitas untuk storage tabung tadi, Pak? Mereka punya 30.000 tabung ya. Betul sekali. Ya, jadi kalau kita bisa bisa bayangin aja, kalau kita kapasitas produksi kami naik 10 kali lipat, kalau hanya dengan menggunakan yang sekarang, mobilitasnya ini jadi terlalu sempit. Maka Hmm. dengan membeli lahan 2 hektar itu, kita lebih leluasa. Jadi kita istilahnya apa ya? Bernafas pun kita masih dengan lega itu. Kalau sekarang dengan yang ada sekarang dipaksa, maka bisa dikatakan kita ini jadi apa ya? Jadi kumuh ya, karena semuanya ada di situ semua. Hmm. Meningkat 10 kali lipat produksi. Makanya kita beli tanah itu benar-benar untuk menambah warehouse supaya kita lebih leluasa, kemudian storage tank supaya kita Hmm. lebih leluasa untuk berimprovisasi. Begitu. Oke. Terkait dengan tadi Pak, tabung dan refill. Ya, Berapa sih Pak umurnya masing-masing gas itu Pak sejak direfill Pak? Misalnya kayak contoh tadi kan ada apa gas argon ya Pak, argon gitu atau ya, misalkan ya. oksigen. Itu setelah direfill itu efektif dia bisa dipakai untuk berapa lama Pak? Maksudnya sebelum dibuka valve-nya Pak. Oke. Idealnya gitu ya. Kecuali migas ya, kecuali Hmm, migas. Migas itu campuran ya, campuran beberapa gas itu namanya migas. hmm, Pada dasarnya dia itu tidak ada expire. hmm. Tetapi yang membuat dia expire itu adalah wadahnya. Oke. Nah, wadahnya itu diatur oleh pemerintah bahwa Hmm, dia pada umur sekian itu harus dilakukan pemeriksaan ulang terhadap hmm. bejana tekan. Istilahnya kan ini bejana tekan, Ya. kategorinya kan bejana tekan. Nah, itu kalau di dalam Kemenaker itu sekurang-kurangnya adalah 5 tahun sekali. Namun demikian, kami SBMA mempunyai prosedur sendiri bahwa sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali harus sekurang-kurangnya ya, sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali harus dilakukan pemeriksaan terhadap tabung. Ini yang Oke, Pak. menyebabkan kita makanya selalu mereminder kepada customer, tolong tabung dikembalikan, tolong tabung dikembalikan. Itu tadi karena apalagi Pak, ini tabung Bapak yang ada di Bapak, sebentar lagi sudah expire nih tabungnya. Harus Hmm, kita lakukan cek ulang, tolong isinya segera dipakai. Gitu. hmm. Kalau isi sih nggak ada, tapi Oke, wadahnya ya, tabungnya, bejana tekannya itu yang harus kita cek ulang. oke. Begitu. Jadi ini juga termasuk salah satu dari upaya PT SBMA untuk mendiversifikasi Pak ya usahanya nggak cuma sekedar produksi gasnya, merefill gasnya, tapi juga memaintain dan memanage dari tabungnya sendiri Pak ya karena ini Betul. butuh 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 tracking, butuh segala macam Pak. Nah, gimana tuh Pak Ya, trackingnya Pak? betul sekali. Justru itu makanya. Coba bayangkan, dari 30 tabung, 30.000 tabung, kita Hmm, tuh tahu hmm, tabung hari ini yang mau expire tuh berapa, kemudian bulan depan itu berapa. Kita semua ada sudah. hmm, Jadi kita ada trackingnya. Jadi kita pakai by cylinder number ya. Jadi setiap hmm, setiap silinder itu kan ada nomornya ya. Dan kita sudah ada beberapa hub atau kita ini juga sudah pakai apa barcode ya. Dengan hmm. barcode kan semua cek cetek 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 sudah ketahuan Ya, semua. Ya, gitu. Nah, ada yang nanya nih gitu, gimana nih pemeliharaan tabung termasuk hydrotest
warna cat tabung, banana label, safety cap, dan valve. Apakah ada QR code dan scan di tabung? Oke, Nah, tadi tuh ya dijawab betul. tuh Bapak tuh. Ya, Ini kayaknya nih orang-orang ini nih, orang-orang orang pemain kayaknya industri iya, juga nih. mestinya dia tahu tahu banget nih masalah industri gas ya. Ya Hmm, tentunya lah kita lakukan itu semua. Kita lakukan hidrotest seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kita 2 tahun, kekurang-kurangnya kita pemeriksaan. Prosedurnya sebenarnya mudah sih. Setelah 2 tahun, atau kalau di SBMA itu kan semua tabung. Semua tabung yang sebelum direfill itu selalu ada lakukan yang pertama adalah visual check. hmm, Dari visual check itu kalau diragukan disingkirkan. hmm, Setelah disingkirkan kita cek ulang lagi hmm, ya dengan cara bagian dalamnya. Kita buka valve bagian dalamnya ada apa istilahnya ada korosi atau tidak. Kalau tidak ada korosi kita ragu. Kalau sudah expire dari itu ya kita lakukan hidrotest. hmm. Nah, kalau hidrotest lulus ya sudah berarti lulus. Oke. Kemudian kalau banana label itu sebenarnya menunjukkan bahwa tabung itu isinya apa. Hmm, Kemudian bagaimana penanganan apabila terjadi sesuatu. Artinya itu MSDS lah ya, hmm, secara kecil singkat. Kalau kita punya beli barang, apapun barangnya, kan selalu ada MSDS-nya. Material Safety Data Sheet-nya kan selalu ada. hmm. Apabila terkena cairan ini, maka segera ini. Apabila kena ini, segera begini. Selalu kan begitu ya. Ya, ya, ya. Kemudian CAP juga dong, karena identifikasi CAP itu kan sesuai dengan Capmenaker, yaitu tadi, kalau kayak industri apa gas oksigen medis kan warnanya putih. Jadi Hmm, kalau oksigen ini warnanya harusnya biru kalau untuk oke. industri. Perluasan peningkatan kapasitas dan juga penambahan apa namanya tabung ini Pak, apakah dilakukan juga sebagai persiapan Pak pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Pak? Tentunya ya, Hmm, tentunya kita menyambut ibu kota baru ini banyak sekali nanti ada pembangunan ya kita harus benar-benar menyiapkan dari sekarang. Itu ya, benar-benar salah satu strategi kami untuk menyambut itu. Begitu. hmm. Ya, apalagi kan bangun kota baru kan bangun gedung-gedung itu kan biasanya butuh Ya, konstruksi, butuh butuh las betul. Pak ya, butuh ngelas Ya juga Pak ya, pasti, pasti, pasti. Ya. butuh ngelas ya. Makanya industri SBMA ini memang ya. Artinya saya bilang lengkap. Lengkap itu dari tukang las di pinggir jalan. Kalau Hmm, Bang Lukman mau bikin pagar, pagar rumah, hmm. pakai las nggak? Pakai. Pakai kan? Iya. Pakai oksigen dan asetilen. Tapi Hmm, industri petrokimia kan juga pakai juga gitu loh. hmm, Jadi dari industri rumahan sampai industri bener-bener petrokimia, oil company, semua dipakai. Mau iya, kayak kami. iya. Jadi kami memang Ya, ada di mana-mana sih. yang nggak pakai mungkin ketok magic ya Pak ya. Tetap pakai. Tetap pakai loh. Itu biasanya kan ada Loh, satu titik katanya ya. Satu katanya titik itu kan katanya jelas pakai dulu tenaga kan. tenaga dalam loh. Oh, enggak juga lah. Itu diketik, diketek satu ya. Biasanya diketek Hmm, yang ini, hmm, kemudian dilas, kemudian ditarik kan dia. hmm. Ditarik kembali seperti semula, dempul ulang, pakai itu, masih Pakai tetap juga ya. pakai. Oke. Kita Pakailah. kirain pakai tenaga dalam, aji-aji gitu. Nah, Kalau nah, kalau di Jawa banyak ini sebenarnya hmm, asetilin itu dia dengan memakai karbit sendiri, hmm. terutama di apa pandai-pandai besi itu loh, ya, 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 ya. yang bikin perang itu Hmm, kemudian itu tadi, ya hmm. tapi sebenarnya boleh itu, Ya, ya. ya. Kenapa Pak? Kan apa ya? Dalam arti kalau 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 misalnya gini sekarang kan kebutuhan begitu besar ya di Kalimantan ya. Kemudian juga salah satu pemain terbesar di Kalimantan adalah SBMA. Kalau misalnya industri-industri tadi ya membelinya dari Jawa, Pak, apakah lebih murah atau lebih mahal secara perimbangan kos, Pak? Itulah salah satu cara teknik saya berjualan. Mm, Teknik saya menentukan harga jual adalah dengan itu. Benar, ini pertanyaan Bang Lukman cakep sekali nih, karena ini mm, sebenarnya mewakilin para vendor kami. mm, Permasalahannya adalah kadang-kadang dari Jawa itu murah, tapi diperlukan padat modal yang luar biasa. Misalkan, asetilin itu setiap industri, misalkan Pertamina itu pakai asetilin 1 bulan itu misalkan 400 tabung.
Kalau 400 tabung, maka dia hanya memerlukan 800 tabung. Atau mungkin 600 tabung juga cukup. Artinya Mm, kami setiap seminggu sekali kami yang kosong kami ambil, kami antar lagi. Kan begitu. mm, Tapi kalau dari Jawa coba bisa dibayangkan. Kapalnya seminggu sekali. Satu kontainer isinya cuma nggak nyampe 300 karena ini ya. Karena mm. untuk asetil. Dia perlu tabung itu ribuan tabung untuk mencukupin kebutuhan yang hanya 500 per bulan. Tapi kalau dari kami kan cukup sedikit. Mm, Sama Bang Lukman misalkan nih, tokonya ini jauh sekali nih, jauh sekali. Naik motor setengah jam. Mestinya mm. kalau mau beli isi ulang kan harusnya banyak kan? Ya, Galonnya kan banyak. Tapi kalau isi ulangnya hanya di dua rumah sebelah kanan, kan punya dua cukup toh. Yang ya. satu kosong diisi lagi, taruh di rumah. Kan begitu saja. Tapi kalau sampai nginep satu hari, misalnya satu malam, kan mestinya perlu lebih dari dua kan. Bisa tiga Mm. atau empat galon kan. Ya, ya, ya. Nah, lebihnya seperti itu. Ya. Betul. Jadi ini juga bagus juga sih untuk apa namanya redistribusi, jangan sampai juga semuanya terpusat misalkan di Jawa seperti itu Oh ya, iya, atau betul. juga untuk kemudahan reach juga dan itu juga dilakukan juga dengan membuat hub-hub itu Pak. Jadi semua nggak balik ke pabrik ya Pak ya. Ya, betul sekali, betul sekali. Kita buat hub itu sebenarnya untuk mempercepat dan menurunkan itu tadi, supaya Mm-mm. modal jumlah tabungnya itu sedikit aja. Kalau Oke. semua dari Balikpapan, jadi gini, apabila delivery time-nya tinggi, maka akan diperlukan jumlah tabung yang lebih banyak. Begitu. Mm-mm. Mm. Tuh, tuh Ya, teman-teman kita, belajar banyak kan dari SBMA nih karena perusahaan yang bisnis gas ini kan kalau di Indonesia yang udah eksis apa aja Pak selain SBMA yang di Jawa? kalau yang sudah eksis ya, sebenarnya itu ada AGII ya, Aneka Ya, Gas. Samator ya. Kemudian ada Samator. DMI, ada Iwatani, ada Air Product, ada Air Liquid, kemudian ada Linde ya, ada Linde ya. Nah, itu aja sih, Mm-mm. itu yang eksis loh ya, itu aja Mm-mm. sebenarnya. Mm-mm. Oke. Nah, ada rencana diversifikasi usaha Pak? Kan 40 tahun di bisnis gas, mungkin ada plan buat diversifikasi atau misalkan perluasan usaha yang lain-lain di samping eh, mungkin turunannya atau seperti itu Pak. Sudah masuk di dalam blueprint kami ya, jadi Mm-mm. di bisnis map kami dalam rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, bahwa kita juga akan melakukan diversifikasi produk, salah satunya tapi tentunya memang berhubungan dengan kami ini. Contoh nih ya, contoh. Ya, ya. Rumah sakit itu yang diperlukan selain gas oksigen apa sih? Yang terkait dengan gas oksigen aja, itu kan Mm-mm. banyak sekali kan di situ. Ya, kita nggak jauh-jauh aja dari oksigen medis misalkan. Mm-mm. Misalkan kalau artinya kalau kita jadi servis lah, jadi servis untuk di itu tadi rumah sakit misalkan. Ya, SPM juga bisa bisnis untuk di rumah sakit karena kan kita sudah punya oksigen medisnya kan. Mm-mm. Kemudian juga servis-servis yang lain ya, karena di industri-industri itu banyak servis ya, banyak kita melakukan servis dan itu eh, notabene juga bisa kita lakukan. Jadi pihak industri-industri itu ya tidak perlulah, misalkan ada kerusakan tertentu yang selama ini harus panggil dari luar negeri ya, dari Perancis lah, dari mana, itu nanti cukup dengan kami. Karena Oke. kompetensi kami yang sudah 40 tahun itu pada dasarnya juga sudah mampu melakukan itu. Hanya Mm-mm. mungkin perlulah sejenis apa ya, sertifikasi atau apa yang, atau kita punya lembaga yang benar-benar kelihatan supaya customer lebih yakin terhadap kemampuan kita. Itu aja Oke. sih semua. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Bapak ada yang mau disampaikan, apa sih alasan paling kuat kenapa investor itu harus berinvestasi di SBMA, Pak? Alasan yang paling kuat, kenapa sih harus investasi di SBMA? Karena seperti yang sering saya sampaikan, ya saya sendiri sebenarnya kalau bisa ya, karena memang direksi kan tidak boleh. Kalau bisa Hmm. ya sebenarnya saya juga mau, saya Hmm. mau. Karena SBMA ini tidak akan mati. Hmm. Tidak akan mati karena benar-benar dibutuhkan oleh semua sektor industri maupun mulai dari pinggir jalan sampai tidak ada lah. Sekarang coba dicari apakah ada mulai dari rumah sakit, mulai dari apapun juga selalu semuanya dipakai. Namanya oksigen, asetilin dan lain-lain.
Jadi ini benar-benar istilahnya ya kayak bank lah ya. Mungkin bank kan juga forever lah, artinya selalu dipakai sepanjang hidup. Tapi SBM juga begitu. SBM untuk bisnis gas ini enggak akan, karena kita juga sudah teruji nih, ada satu industri mining drop, ya kita juga malah enggak ada penurunan yang berarti buat kami. Hmm. Jadi Apalagi dengan seperti itulah ya. pengalaman 40 tahun ya Pak ya. Ya, betul. Ada krisis 98, 2008, Betul. 2018, 2020, pandemi tetap eksis Pak ya. Eksis. Pandemi justru malah kami yang berjaya ya. Itu Hmm. laporan di bulan Agustus ini bisa dikatakan sudah kembali ke seperti tahun lalu ya, karena di awal-awal tahun ini memang jujur ya, kalau di Hmm. prospektus itu kan kelihatan sedikit penurunan terutama di laba ya. Karena Ya, kita banyak biaya sebenarnya untuk memperbaikin terutama dari semua sisi, dari legal, accounting segala macam untuk AIPO. Karena AIPO itu kan benar-benar harus rapih semuanya. Dan betul kita Pak. juga tidak melakukan apapun juga, kita semua bersih. Tapi untuk merapikan itu kita memang perlu biaya. Perlu biaya. Dan ini sudah kita bisa dikatakan mulai bulan Juli ya, itu sudah normal kembali. Jadi Agustus apalagi ini sudah naik lagi. Ya kami yakin lah sampai Desember kita malah over lah dari Hmm. target kami. Gitu. Dan perusahaan ini kan juga bukan perusahaan yang merugi Pak ya, tapi udah mencetak laba dari tahun ke tahun ya Pak ya. Betul, betul sekali. Mencetak laba terus ya. Dan itu Hmm. tadi di Agustus tuh labanya juga luar biasa ini. Peningkatannya itu bisa dikatakan kalau saya lihat bisa 5 kali lipat ini dari normal bulan-bulan sebelumnya gitu. Luar biasa Iya. nih. Iya. Nah, ya semoga SBMA-nya terus tumbuh, labanya terus Amin. meningkat, bisa berkembang, dana IPO bisa digunakan sesuai dengan perencanaannya, perluasan pabrik, pembelian lahan, modal kerja, dan juga bisa menambah kapasitas sehingga bisa menjangkau industri-industri yang selama ini sudah digarap, mining, oil, petrokimia, dan juga di sisi medis. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Iwan Sanyoto. Sukses selalu Pak untuk SBMA. Nanti kapan-kapan kalau ke Balikpapan saya coba akan mampir ke kantor di Siap, sana ya. harus. Terus. Nanti minta gasnya dikit lah Pak. Kalau capek kan Siap, oksigen siap, gitu. siap. Oke, jangan lupa. Balik papa nanti pasti saya traktir kepiting ya. Bener Pak, bener Pak. Dulu kakak saya di Balikpapan Pak. Oh ya? Dulu. Bapak Oh, kakak saya di Balikpapan kepala kejaksaan sana Pak dulu. oh iya. Pasti Mm-mm. sering dioleh kepiting berarti ya. Iya, gitu. Thank you Pak Oke, Pak. Iwan. Thank you juga Yuk, untuk thank you. seluruh sahamologers yang telah hadir pada sore hari ini berbincang-bincang dengan Pak Iwan Sanyoto. Semoga kita doakan bersama bisnis Iya. dari SBMA ini sukses dan juga bisa mencetak laba dan juga melebihi ya dari apa yang dijanjikan di prospektus sehingga pergerakan harganya juga bisa naik kembali. Itu saja dari Oke. saya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.